warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Juwita, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 7 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bimbingan konseling pasca bencana. Sebelumnya, pengertian bencana yaitu suatu peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, tipologi bencana itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tipologi bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Lalu yang kedua ada bencana non-alam. Bencana non-alam ini yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Lalu yang ketiga ada bencana sosial. Bencana sosial ini diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas seperti LGBT, seks bebas, korupsi, buta huruf atau aksara, dan penyakit psikis dan teror. Lalu yang keempat ada tipologi bencana alam geologi, meteorologi, dan ekstraterensial. Salah satu contoh dari tipologi tersebut yaitu tsunami Pangandaran. Di Kecamatan Pangandaran menjadi daerah terparah. Selain dekat dengan titik epicentrum gempa, kawasan wisata ini berpenduduk lebih padat dibandingkan dengan daerah lain di pantai selatan Jawa. Pada pukul 23.00 muncul kabar air laut kembali pasang. Ribuan warga memadati jalan-jalan dan kawasan Masjid Agung Pangandaran. Ratusan warga dari sejumlah desa lain menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih tinggi. Lalu tenaga medis juga sangat dibutuhkan di wilayah ini untuk mengingat tenaga medis yang ada jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah korban. Gelombang tsunami setinggi 2-4 meter terjadi sesaat setelah gempa, menyapu pemukiman warga di kawasan pantai di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Air laut naik sampai sekitar 100 meter ke daratan. Sementara itu, di pantai Parangtritis, gelombang menyapu 100 meter ke arah dalam bibir pantai dan kemudian surut selama sejauh 200 meter ke arah laut. Gelombang besar mengempaskan 125 perahu dan menghancurkan tempat pelelangan ikan atau TPI di Karang Duwur. Di desa itu ada 20 warung yang hanyut ke laut setelah disapu oleh gelombang. Sementara itu ada 150 unit perahu nelayan di Ayah dan 372 perahu di Pantai Suwuk hancur. Gempa disertai gelombang tsunami membuat warga di pantai selatan Jawa Tengah dari Kebumen hingga Cilacap panik. Hampir semua warga, bahkan penduduk di desa-desa yang berjarak lebih dari 20 km dari garis pantai ikut mengungsi. Mengapa demikian? Pentingnya konseling pasca bencana yaitu untuk memberi fasilitas dan menimbulkan pertumbuhan kepribadian,
pribadi-pribadi korban bencana untuk mengubah pola-pola kehidupan yang menyebabkan mereka tidak berbahagia dan menyediakan suasana persaudaraan dengan kebijaksanaan bagi pribadi-pribadi yang sedang menghadapi kehilangan dan kekecewaan. Lalu untuk membantu konseli korban bencana untuk merasa lebih baik dan nyaman. Dan yang terakhir, untuk membantu konseli korban bencana memiliki kemampuan menolong diri sendiri sehingga dapat menghadapi situasi hidup selanjutnya dengan konstruktif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.